tidak jarang tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja di pikiran kita atau di mulut kita itu punya vocabulary kata-kata ini. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Dan seringkali tanpa kita sadari itu bisa saja muncul dari mulut kita dalam hidup sehari-hari kita. Kalau mungkin kita pria atau mungkin kita wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kita sadari kadang negative talks itu sudah menjadi kebiasaan yang keluar dari mulut kita. Nah, ketika negative talks itu sudah jadi kebiasaan yang keluar dari mulut kita, pikiran kita cenderung jadi mudah negatif dan bahkan hati kita jadi cenderung mudah dikerdilkan oleh kata-kata kita sendiri. Kata-kata gak sanggup, gak mampu, dan gak bisa. Dan berbagai macam hal yang negatif yang kita ucapkan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan hikmat buat kita semua. Pertama, Yesus yang berotoritas. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Yesus yang berotoritas. Otoritas itu kan bicara soal kuasa. Yesus punya kuasa di surga, dia punya kuasa di bumi. Dalam arti kata lain, dia punya otoritas atas surga, dia juga punya otoritas atas bumi ini. Nah, secara spesifik, Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang kedua, itu sedang showcasing us, menunjukkan kepada kita, memamerkan dan bahkan membuktikan kepada kita semua bahwa Yesus itu punya kuasa atas surga dan di muka bumi ini. Tidak ada kuasa manapun yang lebih besar daripada kuasa ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Gak ada kuasa manapun yang lebih besar daripada kuasa yang sudah Tuhan depositkan di dalam setiap hati kita melalui kehadiran Roh Kudus. Nah, sehingga artinya buat kita semua setiap hari dalam perjalanan kita suami, kita istri, kita orang tua, kita bekerja, berdagang, melayani Tuhan, memimpin kul, kuasa ilahi ini terus menyertai dan mendampingi dan berjalan dengan kita semua. Walaupun mungkin hari ini kita merasa, tapi saya ini gak sanggup, saya ini terbatas, saya ini orang biasa, saya ini sederhana, saya gak punya kenalan, saya gak punya kemampuan. Tapi sadari saudara, kuasa ilahi ini akan manifest keluar dalam setiap tindakan dan perbuatan yang kita kerjakan. Contohnya apa, Pastor Elisa? Contohnya gini, manifest kuasa ilahi ini dalam bentuk hikmat. Ketika dia kasih kita hikmat, mungkin itu di area keuangan, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, cara kita menata keuangan kita sehat, kita juga bisa punya hati untuk memberi kepada Tuhan. Itu bagian dari manifest kuasa ilahi ini. Mungkin selama ini kita orang yang kalau makan ngawur, olahraga juga enggak, hidup kita sembrono terhadap kesehatan. Ketika kita punya hikmat di area kesehatan, maka kuasa ilahi ini juga manifest. Contohnya apa, saudara? Kita akan mulai mengatur apa yang kita konsumsi. Kita mulai bisa berolahraga dengan baik. Kita mulai menjaga kesehatan tubuh kita. Itu semua adalah hikmat yang muncul dari manifestasi kuasa ilahi dalam hidup kita sehari-hari. Termasuk di area pekerjaan, di area pelayanan kita, mungkin kita memimpin kul hari-hari ini. Semua kita akan melihat dan ngalamin. Kuasa ilahi ini bukan diam di dalam diri kita saja, tapi dia akan bergerak dan mulai manifest dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kehidupan kita sehari-hari. So di momen kita merasa kita tidak mampu, Anda harus tahu bahwa ada kuasa ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita hanya orang yang sederhana, orang yang biasa, kita merasa kita gak punya kemampuan besar. Tapi ketahuilah kuasa ilahi Tuhan itu endorsing setiap kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada, Tuhan jadikan kita berkat bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak, dan buat semua orang yang ada di sekitar kita. Secara manusia kita ini terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka yang terjadi vocabulary negatif itu akan keluar. Di momen kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan ketemu sebuah pengalaman di mana kata-kata mulut kita akan pada akhirnya ngomong gini, saya gak mampu, saya gak bisa, saya gak sanggup. Tapi ketika kita mulai memandang Tuhan, lalu kita mulai sadar
ada kuasa ilahi Tuhan yang dia deposit di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Tapi kuasa ilahi yang powerful ini, itu yang Tuhan taruh untuk menolong setiap kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita.